Hai sahabat founder, owners, dan leaders, selamat datang di Prosper From Home TV channel. Di episode ke-11 kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang 7 driver of business growth, yaitu tentang elemen terakhir daripada suatu model bisnis yang kita sebut sebagai key activities. Key activities adalah aktivitas utama dari suatu perusahaan agar model bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, key activities ini juga meliputi tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil suatu perusahaan agar bisnisnya itu bisa beroperasi dengan sukses. Sama seperti setiap elemen daripada suatu model bisnis, setiap key activities dari setiap perusahaan itu berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Misalnya, para perusahaan pembuat software seperti Microsoft ataupun Oracle, key activities-nya meliputi yang namanya software development. Beda dengan perusahaan yang membuat laptop ataupun PC seperti Asus ataupun Dell. Mereka fokus key activities-nya pada yang namanya supply chain management. Nah, bagi mereka yang bergerak di bidang consulting seperti saya, key activities-nya bisa meliputi seperti misalnya aktivitas untuk memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis daripada klien-klien saya melalui misalnya produk-produk informasi seperti e-book, seperti buku, seperti video training, seperti CD audio, ataupun melalui program-program training, mentoring maupun coaching. Dengan mengetahui key activities dari suatu perusahaan, kita bisa membuat setiap proses dalam bisnis kita itu berjalan efisien dan efektif dan lebih profitable. Nah, misalnya dalam penciptaan value proposition, karena kita sudah tahu apa yang bernilai di mata customer, aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi penciptaan nilai tersebut bisa kita potong atau kita hilangkan dari proses bisnis kita. Demikian juga dengan menjangkau customer segmennya kita. Kita bisa membuang setiap aktivitas-aktivitas yang membuat kita memboroskan dana kita menjangkau customer di luar segmen yang ingin kita jangkau. Yang ketiga, kita juga bisa memelihara customer relationship dengan lebih baik. Karena sekarang kita tahu aktivitas-aktivitas apa saja yang kita lakukan bisa memelihara hubungan kita dengan customer kita. Aktivitas yang tidak memberi nilai tambah dalam hubungan kita dengan customer kita bisa kita potong atau kita hilangkan atau bahkan kita abaikan dalam perencanaan strateginya kita. Yang keempat, dengan mengetahui key activities yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan kita, kita bisa fokus meningkatkan aliran pendapatannya kita. Nah, sahabat founder, owners, dan leaders, bagaimana caranya kita bisa menentukan key activities di dalam bisnis sahabat founder, owners, dan leaders? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memahami ada 4 area di dalam key activities yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah area yang namanya produksi atau area yang namanya purchasing. Bagi perusahaan yang memproduksi sendiri barang-barangnya, tentu saja dia harus memperhatikan seluruh aktivitas dan produksinya. Bagi mereka yang mengambil produk atau barang daripada supplier atau provider, dia harus memperhatikan bagian area yang disebut namanya purchasing. Area berikutnya yang harus diperhatikan yaitu area yang namanya marketing dan selling. Mulai dari menentukan profil customer yang ideal, kemudian menentukan atau mengidentifikasi kebutuhan ataupun keinginan mereka, kemudian merancang pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka agar mereka tertarik dan bahkan mereka mau berbeli atau berbisnis dengan kita. Kemudian juga menentukan media atau channel yang tepat untuk menjangkau mereka. Sampai setiap proses yang harus dilalui sampai terciptanya penjualan tersebut. Area yang ketiga harus kita perhatikan itu kita sebut sebagai area delivering, yaitu menghantarkan produk atau mengerjakan layanan atau jasa yang sudah dibeli oleh customernya kita. Kemudian yang terakhir area yang harus kita perhatikan kita sebut sebagai area payment dan billing. Yang namanya pembayaran dan penagihan adalah 2 hal yang sangat penting untuk memelihara cash flow perusahaan dan juga sangat penting untuk memelihara hubungan key partnership-nya kita. Nah, setelah sahabat founder, owners, dan leaders sudah mengetahui area mana saja yang harus menjadi fokus perhatian untuk menentukan key activities-nya, sekarang kita akan menentukan masing-masing daripada aktivitas-aktivitas yang ada di dalam area-area tersebut, mana yang harus difokuskan. Kita tidak bisa memfokuskan semua aktivitas dalam satu area, semua kita jadikan angka paling penting, tapi kita bisa menentukan 1-2. Misalnya untuk area produksi, kita fokus pada yang namanya mengurangi tingkat pengulangan pengerjaan produk atau kita mengurangi namanya kesalahan dalam tenaga kerja dalam pengerjaan tersebut. Nah, misalnya untuk marketingnya, kita bisa fokus pada namanya aktivitas untuk melakukan riset dan aktivitas untuk menciptakan pesan yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Sedangkan untuk area selling misalnya, kita bisa fokus pada yang namanya bagaimana melatih tim kita untuk melakukan prospecting dan juga melatih mereka untuk melakukan closing. Dan area misalnya untuk delivering, kita bisa fokus pada yang namanya packaging. Dan area misalnya untuk payment dan billing, kita bisa fokus pada namanya untuk misalnya
menentukan jadwal penagihan pada customer yang sudah jatuh tempo. Nah, dan dengan demikian, kalau kita sudah memahami apa harus kita lakukan, sekarang kita bisa mengevaluasi bisnis daripada sahabat founder, owners, dan leaders. Yuk kita ajukan pertanyaan seperti berikut untuk kita renungkan dan kita cari solusinya. Misalnya, pertanyaan pertama adalah, apa aktivitas utama yang diperlukan oleh sahabat founder, owners, dan leaders untuk menciptakan value proposition? Yang kedua, apa aktivitas utama yang diperlukan untuk membangun distribution channel atau funnelnya daripada bisnis sahabat founder, owners, dan leaders? Yang ketiga adalah aktivitas utama apa yang harus dikerjakan oleh sahabat founder, owners, dan leaders untuk memelihara hubungan dengan customer. Aktivitas utama apa berikutnya yang harus dikerjakan agar bisa meningkatkan aliran pendapatan. Nah, demikian episode kali ini sahabat founder, owners, dan leaders. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan dan jangan lupa juga di-share. Di episode berikutnya nanti saya akan membahas tentang market dynamic, yaitu driver ketiga daripada 7 driver of business growth. Sampai bertemu sahabat founder, owners, dan leaders.